Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan membahas ruang kolaborasi di topik 1. Kami beranggotakan 5, yang pertama saya Konstantina Delima, yang kedua Pieter Palmae Silvadon, yang ketiga Immanuel Haba, yang keempat Guido Apello, yang kelima Ance de Nesimnasi. Kasus pertama dengan masalah, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min, untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran. Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Berdasarkan masalah di atas, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua? Menurut pendapat kami, peserta didik sudah dapat membangun pengetahuan yang lebih mendalam setelah melihat dan mencoba langkah pengerjaan yang dicontohkan gurunya. Praktik tersebut telah membantu peserta didik memperkuat pemahaman konsep nilai rata-rata. Yang kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan. Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut pendapat kami, kegiatan belajar di mana materinya membutuhkan pemahaman prosedural yang perlu memberikan soal dan penugasan untuk memaksimalkan ingatan akan materi-materi yang sudah diberikan, sebagaimana yang dijelaskan oleh teori belajar sosial kognitif. Karena siswa memahami hal itu dari proses pengamatan, kemudian meniru dan juga melibatkan penambahan atau pengurangan tingkah laku yang diamati dengan melibatkan proses kognitif. Kasus kedua, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut pendapat kami, seperti yang kita ketahui, rata-rata usia siswa kelas 1 SD adalah 7 tahun. Menurut Jean Piaget, pada usia tersebut, anak belum sepenuhnya sanggup menggunakan logika, mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran, sehingga anak-anak di rentang usia tersebut baru bisa menerapkan logika pada objek fisik. Hal ini tentu harus menjadi perhatian Rani sebagai guru, agar bisa menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan siswa. Rani bisa menciptakan pembelajaran dengan menerapkan logika pada objek fisika agar bisa menstimulus kemampuan anak dalam berpikir. Salah satu cara yang bisa dilakukan dengan menyediakan benda-benda di sekitar siswa, seperti buku, pensil, spidol yang setiap harinya siswa gunakan dalam belajar. Rani bisa menggunakan benda-benda tersebut sebagai media untuk siswa berhitung. Dengan mengaitkan pelajaran berhitung dengan kehidupan sehari-hari, tentu akan menjadi salah satu cara belajar berhitung cepat dan mudah karena anak-anak dapat mempraktikannya secara langsung. Selain itu, Rani juga bisa menyediakan permainan yang berkaitan dengan hitung-menghitung, seperti congklak, di mana dalam permainan tersebut secara tidak langsung anak telah diajarkan berhitung. Yang kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Menurut pendapat kami, kegiatan pembelajaran yang kami sarankan di atas sangat erat kaitannya dengan teori belajar konstruktivisme, dengan menyediakan benda-benda di sekitar serta beberapa permainan
yang berhubungan dengan hitung-menghitung secara tidak langsung, siswa dihadapkan dengan situasinya yang ada di lingkungan sekitarnya, sehingga tercipta pengalaman baru yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Hal ini tentu selaras dengan prinsip utama teori belajar konstruktivisme, di mana guru menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Yang berikut kasus 3. Dengan masalah, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Berdasarkan masalah di atas, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Jawabannya, pertimbangan dan keputusan Made sudah sangat tepat atau sesuai, karena Made memberikan contoh teks deskripsi mengenai sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan peserta didiknya. Made memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali karena identitas Bali tidak lepas dari yang namanya pantai dan juga makanan khasnya. Hal tersebut dapat memudahkan peserta didik lebih memahami materi yang diajarkan Made. Berbeda halnya apabila Made tidak memberikan contoh yang berbeda kepada peserta didiknya. Mereka akan kesulitan memahami materi teks deskripsi karena contoh yang disajikan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Hal tersebut karena peserta didik tidak berada pada lingkungan tersebut. Pertanyaan yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Prinsip yang digunakan Made dalam kasus di atas adalah prinsip pembelajaran yang tanggap budaya, di mana pembelajaran tersebut dapat memperkokohkan identitas budayanya. Peserta didik tidak hanya mencapai kesuksesan akademis, tetapi juga mampu mengembangkan dan memiliki kompetensi budaya, sehingga peserta didik mampu memiliki kesadaran kritis dan dapat berpartisipasi dalam merombak tatanan sosial yang tidak adil. Sekian dan terima kasih.